Jumpa lagi ya teman-teman ya, bersama saya Aris Pranoto di channel Om Aris Grobogan, channel Tosan Aji yang pada intinya ingin beredukasi, berbagi ilmu kepada teman-teman para pecinta dan penggemar Tosan Aji di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk keris dapur Singobarong, teman-teman ya. Dapur Singobarong, tapi yang saya akan review adalah keris lurus, dua keris Singobarong lurus. Yang satu Singobarong Sinebo ya teman-teman ya. Yang satu dapur Singobarong dengan rincian seperti Jalak Sango Tumpeng. Dan kalau pada keris Kebo itu dinamakan Pinaran Medang, teman-teman ya. Kalau untuk di Singobarong yang satu ini yang tidak ada rincian Sinebonya itu masih dalam pencarian, teman-teman ya. Katakanlah disebut Singobarong Sango Tumpeng gitu tidak apa-apa teman-teman, karena masih dalam pencarian dari beberapa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, teman-teman ya. Di sini ada keris, nah, ini rangkanya sama, memang saya sengaja teman-teman ya. Kadang orang itu, teman-teman yang baru mencintai Tosan Aji, rangka seperti ini disebut juga ladrang Solo. Kalau disebut ini ladrang Jogja, padahal itu beda namanya, teman-teman. Untuk yang satu ini ya, ini berbedanya itu di sini, teman-teman. Kalau untuk Solo itu ada irungnya, istilahnya saya, teman ya. Ada talangan melengkung ini. Kalau untuk Jogja itu tidak ada ya. Itu ciri-ciri yang paling menonjol, yang paling gampang dibedakan itu, teman-teman. Terus untuk daunan itu ini, teman-teman. Daunan itu godongan untuk Jogja itu kecil, ini untuk Solo besar, ini untuk Jogja kecil seperti ini ya. Kalau di keris di rangka Jogja itu namanya seperti ini, beranggah, teman-teman ya. Beranggah Jogja. Kalau di sini ini di Solo namanya ladrang Solo. Ini bukan ladrang semua, bukan ya teman-teman ya. Ini ada perbedaannya. Dan di dalam keris ini, di dalam rangka ini ada keris sama-sama Singobarong, sama-sama lurus. Beda rinciannya hampir mirip, tapi beda, teman-teman. Makanya kemarin saya merilis akan segera tayang itu karena masih menunggu rangka. Untuk mengimbangi rangka ini saya butuh rangka ladrang Solo, teman-teman ya. Ini juga kuno, ini juga iras. Kalau ini untuk yang beranggah Jogja ini kayu timoho, tapi ini bukan iras, teman-teman. Karena saya kalau Jogja saya mendapatkan rangkanya pendok bunton seperti ini ya, teman-teman ya. Ini ya, teman-teman. Kalau ini pendoknya pendok beliwah. Ya, ini ras. Untuk kayu sendiri, kalau untuk yang Solo ini menggunakan rangko kayu terbalo kuno, teman-teman ya. Tapi dia tidak nginden, teman-teman ya. Yang pertama saya buka untuk dapur keris Singobarong yang Sinebo dulu ya, teman-teman ya. Ini untuk dapur keris Singobarong yang Sinebo. Dia memiliki gonjo wilot, teman-teman. Dia gonjo wilot ini. Mungkin untuk kualitas kamera mungkin karena kurang bagus, nanti kita zoom sendiri-sendiri ya, teman-teman, pakai kamera yang utama. Karena itu pakai kamera depan, teman-teman ya, mohon maaf. Tapi nanti kelihatan, teman-teman. Ini kalau dapur Sinebo itu yang membedakan rinciannya di sini, teman-teman. Dia sogaan dua, seperti sogaan dua, tapi di sini ada kayak semacam pejetan lagi naik ini. Nanti saya zoom biar tahu ya, teman-teman ya. Ini untuk keris yang Sinebo dulu. Asal kata Sinebo pada keris Singobarong ini, teman-teman ya. Ini Sebo, Sinebo itu dari kata Sinebo, Sebo ya. Sebo itu artinya untuk menghadap sang raja, nah, ya teman-teman ya. Tapi untuk dalam peruntukan dapur keris ini bukan untuk menghadap sang raja, teman-teman, tapi untuk menghadap sang penciptanya.
Nah, ya, seperti lagu kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangan itu dia Kanjeng Sunan ya, itu kan lagunya Kanjeng Sunan. Itu dia ingin menceritakan bahwa mumpung lampu langitnya padang, terus juga dunia itu longgar, hatinya longgar, dia ingin menghadap kepada Sang Penciptanya. Itu ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Sang Pencipta bahwa saya harus seperti ini dan saya harus seperti ini gitu kan. Mungkin seperti itu yang ingin disampaikan ya, pesan moralnya itu seperti itu teman-teman ya. Dan yang uniknya untuk dapur Sinebo itu diceritakan dulu itu yang memiliki hanya seorang Prabu teman-teman. Nah, makanya kata-kata Sinebo itu di apa ya, dikonotasikan sebagai untuk menghadap sang raja. Masa raja menghadap raja kan tidak mungkin ya teman-teman. Makanya Singo Sinebo itu diperuntukkan dulu hanya untuk sang Prabu, dan Sinebo itu di apa ya, di istilahnya dikonotasikan sebagai sarana untuk menghadap Sang Pencipta ya, tapi menggunakan dapur Ganan Singo ini teman-teman. Dapur Singo ini teman-teman ya, Singo Sinebo. Kalau untuk Pak Kembar Krisan ada yang menyebut teluknya ini Luk Sengkol atau Luk Satu. Tapi ini sebenarnya kalau menurut saya ini kemiringan teman-teman. Kemiringan sudut pusaka tersebut ya. Karena untuk kerisnya sendiri ini bertangguh Majapahit teman-teman. Bertangguh Majapahit dengan kesan besi pulen basah, dengan ciri khas totonan pamor ceprit-ceprit. Ya teman-teman. Ini. Dan ada pesan moral juga bahwa untuk dapur keris Singo Sinebo ini agar masyarakat yang dipimpin atau hamba yang dipimpin itu bisa mematuhi ya teman-teman, mematuhi apa yang dikatakan sang raja. Ini dikonotasikan karena seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Kalau seorang pemimpin kita dikonotasikan untuk menghadap Sang Pencipta, dia mempersiapkan diri, mempersiapkan diri dengan hal-hal yang baik. Istilahnya menggunakan pakaian itu menggunakan pakaian juga yang baik, dan simbol gagahnya disimbolkan menggunakan dapur Singo Barong ya teman-teman ya. Tapi kalau kita merujuk ke cerita rakyat di Ponorogo, kalau tarian reog Ponorogo itu kan juga disimbolkan sebagai kepala singa. Kalau itu lebih ke puisi cinta ya teman-teman ya, puisi cinta, gerakan-gerakan cinta agar untuk menghibur orang yang dicintainya, seperti itu ya teman-teman ya. Terus untuk yang satunya ini keris Singo Barong Sangu Tumpeng yang saya ceritakan tadi teman, sekilas hampir mirip ya. Dia juga menggunakan sogokan, ini juga menggunakan sogokan. Nah teman-teman ya, sama-sama menggunakan sogokan ya. Tapi yang satu ini ada semacam pejetan di sini. Ini nanti saya zoom biar kelihatan teman-teman ya. Kalau yang ini di badannya full pamor, kalau yang ini badannya tidak ada pamornya, tapi yang di gegernya ini pamornya menyambung ke atas teman-teman, menyambung ke atas. Sama-sama menggunakan perabotan mewah. Kalau untuk yang ini menggunakan mendak model bejen, kalau yang ini menggunakan mendak model widengan ya. Nanti kita zoom biar tahu perbedaannya ya teman-teman ya. Untuk bilah sendiri, untuk yang kiri, untuk yang Sango Tumpengnya ya teman-teman ya, ini dia bilahnya agak lebar, tapi untuk tangguhnya ini masuknya ke kulonan teman-teman ya. Kalau saya lebih tangguhnya Cirebon teman-teman. Kalau ini saya tangguh Cirebon.
ya, tapi dia menggunakan mutnya ini bukan emas teman-teman, ini kuningan. Kalaupun emas ya saya juga tidak tahu, ini belum saya tes. Ya jelas kalau untuk yang emas itu ini mendaknya ini jelas emas ya untuk Singo Sinebonya. Kalau yang ini kuningan biasa kalau nggak salah teman-teman, dan tapi kuno, ini kuno ya. Secara filosofi pun beda teman-teman. Kalau ini jelas untuk istilahnya Singo Sango Tumpeng itu berarti istilahnya kecukupan taman, tapi dia dengan gagahnya. Dia dengan kegagahnya agar dimudahkan dalam mencari makanan, istilahnya penghidupan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bukan seperti Jalak Sango Tumpeng disimbolkan sebagai burung jalak yang pandai mencari makan, karena ini simbol ganan ini berarti dia lebih ke filosofi gagah perkasa ya teman-teman ya. Perkasa, nggak tahu ini konotasi perkasa dari Singo Barong ini, tapi tidak istilahnya langsung harus kerja keras seperti ini, itu bukan ya teman-teman ya. Istilahnya dengan gagah, dengan perkasa, mungkin dengan maskulinnya, istilahnya seperti itu ya. Ya itu teman-teman ya. Ini nanti ini kita zoom biar teman-teman para pecinta dan penggemar Tosan Aji tahu, dan saya juga nanti akan membuka komentar, monggo silahkan ada yang ingin sharing-sharing atau mungkin dengan keilmuan saya harus perlu belajar lagi, nanti kita arbuk bersama ya teman-teman ya. Karena saya ini edukasi Tosan Aji, saya di sini berbicara bukan sebagai ahli, tapi sebagai pecinta Tosan Aji yang ingin melestarikan budayanya bagi para pecinta budaya baru, biar juga tahu bahwa betapa indahnya tinggalan nenek moyang kita dulu, kan seperti itu ya teman-teman ya. Kita zoom ya teman-teman ya. Ini untuk Singo yang Sinebo tadi teman-teman ya. Ini saya zoom pakai kamera belakang, tapi ini baru zoom setengah teman-teman, biar kelihatan karakter besinya seperti ini. Nanti kalau perlu saya kasih minyak teman-teman, biar kelihatan karakter besinya itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang bagian baliknya. Nanti habis ini saya zoom teman-teman, biar lebih kelihatan lagi karakternya besi seperti apa. Ini mulai saya zoom ya teman-teman ya. Tatanan pamornya diperhatikan. Nah, yang membedakan Sinebo dan tidak itu yang ini loh teman-teman. Nah ini loh, ya di sini. Ini ada kayak semacam pecetan, tapi ini kan sogokan. Nah, kan? Ini zoom ya teman, posisi zoom ini. Ini untuk yang Singo Sango Tumpeng tadi ya teman-teman ya. Ini posisi normal. Ini belum tak zoom. Karakter besinya kalau di sekilas di kamera hampir sama teman-teman, tapi kalau aslinya lebih pulen yang Singo yang Sinebo tadi ya teman-teman ya. Ini zoom ya teman-teman. Kalau yang membedakan tadi kan di sini tuh, itu tadi nanti kan ada kayak semacam pesetan yang untuk Sinebonya ya teman-teman. Kalau ini enggak, ini untuk kesan besinya sama. Di sana ini pamornya ini tidak putus teman-teman. Ini pamornya tidak putus. Oh, nggak kelihatan, malah ngeblur teman-teman. Ngeblur lagi kalau diperdekat. Saya ingin menunjukkan bahwa pamornya ini tidak putus. Dan untuk di bagian sini juga ada pamornya teman-teman. Bagian kepala sedikit ini ada pamornya. Untuk karakter besinya sebenarnya sama teman-teman, karena efek kamera jadi nanti kelihatan beda. Nanti tak kasih minyak biar sama, biar selaras lah istilahnya gitu ya teman-teman.
Ini teman-teman, ini yang paling membedakan itu di sini. Nah, di sini ini kan ada kayak semacam pecetan. Kalau di sini dia lurus teman-teman. Di sini yang membedakan itu di sini. Dia ada kayak garis naik dari bawah, dari odo-odo naik, nucep masuk lagi ke dalam, mengikuti alur sogokan. Kalau ini langsung sogokan. Ya teman-teman ya. Kalau di sini tidak ada istilahnya rincian sebungkul, ini ada sebungkul. Itu ya teman-teman ya. Nanti saya kasih minyak sedikit teman-teman biar kelihatan karakter besinya. Nah, kalau seperti ini kelihatan teman-teman, ini karakter besinya. Ini saya kasih pembeda biar kelihatan. Kalau yang atas ini kan tidak saya kasih minyak, kalau yang bawah ini saya kasih minyak. Nanti kesannya langsung berbeda teman-teman. Ini seloroknya langsung muncul dia. Dan pada bagian siongnya itu semakin legam sekali teman-teman. Seperti ini, karakter besinya sama seperti ini. Tapi kalau yang sampai gini selorok. Nah, pada umumnya kan sama seperti itu. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Untuk jenis besinya sama. Di antara sini sama sini sama. Kalau yang untuk singo sinebonya ini, ini lebih kelihatan, lebih material besinya lebih kelihatan banget ini teman-teman. Yang bagian atas kepalanya ini seloroknya kelihatan banget ya. Nah, ini kalau dikasih minyak karakter besinya seperti itu teman-teman ya. Kalau ini tanpa minyak, memang enggak sengaja, saya sengaja kasih minyak semua biar ada pembanding teman-teman, karena kalau misalnya kita di channel edukasi, kalau tidak menggunakan pembanding, teman-teman yang ingin baru atau yang pengen belajar itu nanti tidak bisa membedakan kalau tidak ada pembandingnya. Kalau ini kan ada pembandingnya teman-teman. Jadi karakter singo Mataram sama Majapahit itu beda bentuknya. Gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan muncul pertanyaan, singonya nggak ada, titiknya ada. Ini ada teman-teman. Ini walaupun kecil ada. Nah, itu loh. Itu ada itu, nongol kecil itu. Ini juga yang satu ini juga sama. Tapi jangan pernah beranggapan kalau bahwa singo bareng nggak punya titik berarti itu nggak ori ya. Kita lihat dulu eranya tangguhnya mana dulu teman-teman. Nah, ini seperti itu ya, jangan langsung klaim seperti ini jangan sampai, apalagi cuma ngeklaim dari gambar tanpa melihat pusakanya secara visual atau istilahnya nanting gitu. Jangan sampai mengeklaim langsung disebut baru gitu, jangan sampai ya teman-teman. Ya teman-teman ya, untuk kerisnya sudah saya zoom satu persatu dan sedikit dan sekilas fungsi juga secara tua, secara filosofi juga sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan untuk ilmunya bermanfaat dan bisa berguna bagi para pecinta dan penggiat tosan aji yang baru. Jangan sampai malas belajar tentang budaya tosan aji berkeris ya, istilahnya seperti itu, karena ini budaya adiluhung bangsa dan UNESCO pun sudah mengakui. Kenapa kita yang dari negeri sendiri tidak mengakui bahwa keris itu sebagai tinggalan budaya? Dan seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebagai penutup, ini saya zoom saya shoot lagi ya teman-teman ya, sebagai penutup, dan mudah-mudahan bisa banyak manfaat pada channel ini ya teman-teman ya. Rayu, rayu, rayu.